Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimnal hikmah. Anak-anak sekalian dari level 1 hingga level 6 yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapat perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberlimpahan hikmah bagaimana kita mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, kemudian kita senantiasa dibimbing untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan penuh ibadah dan mencari ridho Allah. Kemudian yang berikutnya adalah kita diberikan keberlimpahan sehat, dan kita doakan mari bersama-sama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali. Kemudian mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidup kita penuh dengan keberlimpahan barokah. Amin. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur sudah masuk pada pekan kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan pekan yang kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat tentunya adalah semakin meningkat amal soleh kita dibandingkan pekan yang pertama kemarin. Di belakang Ustadz, ini adalah masjid kalian, Masjid Al-Ghunim yang kita cintai. Ustadz di sini semuanya sangat merindukan bagaimana kalian meramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah kalian, dengan sholat duha kalian, kemudian dengan bacaan Al-Quran di sini, kemudian juga belajar kalian di sini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan mempertemukan kita kembali di masjid ini untuk belajar kembali di SDIT Nurul Huda yang kita cintai ini. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kalian ada beberapa anak yang sudah belajar sirah. Kalau yang belum belajar, hari ini kita akan belajar sirah. Kita mengingat kembali bagaimana kisah yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf memiliki saudara ada 12. Masya Allah, saudaranya, lihat Nabi Yusuf ini memiliki kemampuan-kemampuan, anugerah-anugerah yang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya itu merasa iri dan dengki, sehingga bagaimana irinya itu diwujudkan dengan perbuatan, yaitu bagaimana menyingkirkan Nabi Yusuf. Sehingga pada suatu saat Nabi Yusuf di usia 12 tahun saudaranya berhasil, yaitu menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian karena saking cintanya Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, hingga senantiasa menangis karena putra kesayangannya telah tiada. Karena saudaranya mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, sehingga Nabi Yakub alaihissalam setiap hari menangis hingga matanya tidak bisa melihat ataupun karena melihat alami buta. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Nabi Yusuf yang dari kecil oleh saudara-saudaranya diperlakukan dengan yang tidak baik, perlakuan yang kasar, dijahati, kemudian dilecehkan, dibuli, kemudian mulai dari fisik dibuli, kemudian sampai di usia 12 tahun tadi saya Ustaz sampaikan adalah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sampai batas kesabaran yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kemuliaan, Masya Allah, kepribadian Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya yang seperti itu. Tapi dari kecil Nabi Yusuf diperlakukan seperti itu, tapi besarnya Masya Allah, Nabi Yusuf adalah menjadi orang yang sangat berguna, yaitu untuk masyarakat di sana, menjadi seorang raja. Dan sebelumnya Nabi Yakub alaihissalam juga didoakan oleh bapaknya, yaitu Nabi Ishak, nanti kamu akan memiliki putra para nabi dan raja. Masya Allah. Kemudian dengan jahatnya saudaranya Nabi Yusuf, namun Nabi Yusuf setelah berhasil, beliau itu meminta doanya orang tuanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, untuk membawa saudaranya dan keluarganya ke istana. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta doa Nabi Yakub alaihissalam untuk mendoakan putranya, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang jahat. Bagaimana didoakan supaya saudara Nabi Yusuf alaihissalam adalah bertobat.
Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Orang yang sudah dijahati, orang yang sudah diberikan kasar, dibully dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Dia senantiasa minta doa pada orang tuanya. Doa orang tua sangat luar biasa. Kita butuh doanya orang tua. Dan akhirnya benar bahwasanya apa? Di akhir cerita, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, orang yang jahat pada Nabi Yusuf, di akhir cerita, taubat ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian disekolahkan di SDIT Nurul Huda. Sebenarnya apa keinginan harapan terbesar dari orang tua kalian? Yaitu apa? Tidak lain menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita belajar. Kalau kemarin kita belajar membahas harus ada rencana, kita sudah diajari, dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Belajarlah sholat dari usia 7 tahun hingga 10 tahun. Bahkan nanti kalau 10 tahun kalian belum melaksanakan sholat, boleh dipukul. Artinya adalah 7 sampai 10 tahun kalian belajar sholat di SDIT Nurul Huda. Kalau kita hitung itu ada 3 tahun, anak-anak sekalian. Kemudian kalau kita kalikan 360 hari, dikalikan 3 tahun, kemudian kita belajar sehari, kita belajar sholat 5 waktu, maka ketemunya adalah 5.475 kali kita belajar sholat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dengan belajar sehari 5 kali kita sholat, harusnya usia 10 tahun di usia level 5, apalagi level 6, kita sudah tidak perlu lagi diperintahkan untuk sholat. Fulan, kamu sholat. Tidak perlu. Karena apa? Kita sudah terbiasa dari level 1 hingga level 4, sehingga di level 6, level 5, kita sudah tidak perlu lagi disuruh oleh orang tua kita untuk sholat. Masya Allah. Yang selanjutnya, kembali kepada kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya para doa-doanya orang tua. Yaitu apa? Yang pertama adalah akhlak seorang anak pada orang tua. Akhlak yang baik. Kalian lihat di sekeliling kalian, atau banyak juga yang orang tua bekerja, mulai ada pemulung, tukang becak, tukang beres di sini banyak. Kita lihat juga orang tua kalian sekarang berjibaku, bersemangat sekali untuk mencari nafkah, untuk menghidupi kalian, untuk memberikan pembelajaran yang baik, dan tentunya adalah untuk mencukupi kebutuhan kalian. Dari kecil, ibu kita, begitu kita dikandung, 9 bulan ibu kita mengandung, lama, kemana-mana ibu kita pergi, kita senantiasa dibawa. Iya apa tidak? Coba, ibu ke pasar, kita dibawa. Ibu ke sawah, kita juga dibawa. Ibu mungkin ke masjid dibawa. Ibu nyuci dibawa. Ibu masak dibawa. Apa itu sudah selesai begitu kalian lahir? Belum. Begitu kalian lahir, belum bisa berjalan, belum bisa pakai baju sendiri, bahkan hanya mampu menangis. Kalian lapar menangis, kalian BAB menangis, kalian buang air kecil menangis. Orang tua kalian sudah capek malam harus senantiasa jaga kalian. Begitu mau makan, kalian BAB, akhirnya ganti popok kalian. Belum selesai, belum. Ketika semakin besar, justru semakin biaya harus semakin banyak, harus mengurusi kalian. Nah sekarang, kalian usia sekarang sudah di SD 7 tahun, 8 tahun, sampai 12 tahun di SDIT Nurul Huda. Pernahkah kalian itu mengucap pernahkah kalian itu membentak bapak dan ibu kalian? Masya Allah. Dengan pengorbanan, dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kalian pada kalian, pernah nggak kalian membentak orang tua kalian? Pernah nggak bilang ketika disuruh oleh orang tua kalian, kalian malah justru membentak dan lain sebagainya? Mudah-mudahan kalian mengambil dari kisah Nabi Yusuf, memiliki akhlak yang baik pada orang tuanya. Maka Ustadz mengajak kalian senantiasa berbuat baik pada orang tua kalian, akhlak yang baik, bahasa yang baik, jangan sampai membentak. Kemudian yang selanjutnya, yang terpenting, bagaimana kalian sukses adalah senantiasa mencari ridho orang tua kita. Minta doa kepada mereka. Bagaimana kita senantiasa didoakan untuk jadi anak yang soleh dan solehah, untuk berhasil. Bukan hanya berhasil di dunia, tapi berhasil di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi kalian, menambah semangat kalian untuk berakhlak baik pada orang tua kalian. Jangan lupa peluk orang tua kalian, mohon maaf pada orang tua kalian, dan tentunya adalah minta doa
pada orang tua kalian. Sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.